Bu Menuk, cateringnya mana ya? Tamunya udah dateng nih. Dari tadi saya telepon nggak aktif. Tenang, jangan lebay. Pasti OTW kok. Ini sudah lewat jam makan, Bu Menu. HUT kampung seharusnya menjadi hari penuh tawa dan kebersamaan. Namun hari itu lapangan berubah menjadi saksi kekacauan. Bukan karena takdir, melainkan karena satu ego yang merasa paling tahu segalanya. Semua ini bermula beberapa hari sebelumnya. Bapak Ibu, kita bikin acara sederhana saja ya. Yang penting kebersamaan dan rasa syukur. Betul Pak, kita kan kamu kecil, nggak perlu neko-neko. Ya, nggak bisa gitu Pak RW. Ini HUT kampung, sekali setahun. Masa tampilannya kayak arisan biasa? Bu Menuk, anggaran kita terbatas. Justru itu, kalau kelihatan miskin, siapa yang mau hormat sama kampung kita? Kita ini bukan mau pamer, Bu Menu. Kita mau merayakan HUT. Pak RW, mohon maaf, tapi kamu 11 saja tahun lalu pakai tenda yang besar, MC-nya profesional, bahkan cateringnya itu hotel. Masa iya kamu misteri kalah sih? Kita nggak harus menyaingi mereka kok Bu Menu. Harus, kalau tidak kita kelihatan kamu kelas 2. Mohon maaf Pak RW dan yang lain. Kalau menurut saya yang penting makanannya cukup. Udah lebih dari kata istimewa. Justru itu makanannya itu harus istimewa biar semua bilang, wah kamu misteri maju, Jayan, keren. Ini saya sudah punya vendor catering, murah tapi kualitasnya kualitas hotel. Untuk namanya siapa Bu? Pokoknya terpercayalah. Bu Menu, kita ini harus hati-hati Bu. Jangan tergiur murah tapi nanti bermasalah loh. Ah, Pak RW ini terlalu takut gagal. Kalau mau maju ya harus berani ambil resiko. Nanti kalau gagal siapa yang mau tanggung jawab Bu Menu? Saya, Bu Siska, Pak RW dan warga lainnya sudah tenang saja. Saya yang urus cateringnya, saya yang urus dekorasi, saya yang urus semuanya. Kalau berhasil ini tuh jadi sejarah. Kalau gagal ya saya yang disalahkan, gak apa-apa. Ya sudah, semoga keputusan ini tidak kita sesali. Aduh, saya kok nggak begitu yakin ya Bu Sis sama Bu Menu. Bukannya mau jelek-jelekin sih. Lah iya Mas Reno, saya juga dari awal udah gak enak perasaan. Iya, saya tuh tahu niat Bu Menu itu kelihatan baik. Tapi kita juga tahu sendiri kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau begini caranya, buat apa ada rapat? Musyawarah cuman formalitas. Ujung-ujungnya semua nurutin egonya Bu Menu. Iya Mas ya, waktu rapat itu juga kelihatan banget Pak RW ngomong Bu Menuk maunya Z. Sebenarnya yang bikin saya takut itu satu Bu. Kalau nanti gagal, yang kena malu tuh satu kampung. Tapi kalau sukses, yang dielulukan dia doang. Nah betul, Bu Menuk itu tipe yang gak mau kalah. Semua orang harus sesuai seleranya, dekorasi, catering, bahkan susunan acara, semua dia yang tentuin. Dan yang paling parah, dia gak pernah mau dengerin orang. Saya takut ini kejadian lagi seperti tahun lalu. Yang lomba 17-an bubar gara-gara panitia ribut ya Bu? Iya, gara-gara Bu Menuk juga kan, semua dia ubah mendadak tanpa ngomong. Kalau HUT kampung ini sampai kacau, jangan heran sih kalau warga benar-benar marah. Yah, Bu Menuk pasti masih bilang, saya kan cuma mau yang terbaik. Sejak rapat berakhir, Bu Menu merasa seluruh tanggung jawab ada di tangannya. Ia ingin segalanya terlihat mewah, namun dengan biaya serendah mungkin. Tanpa disadari, keinginannya mencari yang murah tapi terlihat hebat, justru membutakan logika dan kehati-hatian. Dalam benaknya yang penting satu, gengsi harus terjaga, meski resiko mulai mengintai. Halo Mas, gimana catering dan prasmanan untuk minggu depan? Apa bisa? Bisa Bu, harganya 10 juta. Idih, mahal banget toh. 3 juta aja udah. Bisa sih Bu, 3 juta.
Tapi ya gak bisa sekelas hotel kalau gitu. Halah, wes males-males, batal aja. Halo Pak, catering dan prasmanan buat 250 orang bisa nggak ya minggu depan? Bisa Bu, budget berapa ya? Ini ada 3 juta gimana Pak? Waduh, 3 juta ya, nasi tempe tok Bu. Halah, ya wes tak naikin 7 juta buat sekelas hotel ya. Loh, ya nggak bisa Bu. Kalau sekelas hotel ya minimal 10 lah sampai 15 juta Bu. Halah, wes di langsung 7 juta deal sekelas hotel, nanti saya langsung bayar lunas. Oke, sudah beres catering. Sekarang tinggal dekorasi dan tempatnya saja. Oh iya, coba deh ke kampung sebelah aja. Siapa tahu ada. Loh, ini poster apa ya? Sewa terop bisa custom dekorasi, harga mulai 5 juta aja. Loh, kesempatan ini. Dana masih sisa 20 juta, sisanya bisa buat aku. Emang pinter menu ini. Gas, telepon. Halo Mas, apa benar ini vendor bernama Barat Vendor? Iya, benar, Bu. Saya langsung pesan yang 5 juta, bisa custom apa aja ya? Baik, Bu. Oh iya, pembayaran harus langsung lunas dan tidak menerima komplain dalam bentuk apapun ya. Halah, santai aja itu Mas. Setelah ini saya transfer dan minggu depan acaranya di Kampung Misteri ya. Siap, Bu. Atas nama siapa ya ini? Menu sang legenda. Waduh, ngeri juga ya. Awas jangan sampai lupa ya Mas. Oke, siap. Aman, Bu. Yeay, sudah beres semuanya. Saat mendekati hari H, acara semua berkumpul di tempat Bu Menu guna untuk mempertanyakan bagaimana kesiapannya. Dan akhirnya semua keraguan terjawab. Bagaimana Bu Menu mengenai persiapan HUT Kampung Misterinya? Tenang aja Pak RW, catering sudah siap, tenda dan dekorasi juga udah siap. Kalau untuk makanan kemarin di budget berapa ya Bu Menu? Itu di budget 10 juta, udah versi hotel, tenang aja. Alhamdulillah, dapat dari mana Bu? Idih, ini Bu Siska semua ditanyakan, kayak wawancara aja. Sudahlah, percaya ke saya aja, repot amat sih. Bukan gitu Bu, kita itu nggak ingin menampilkan HUT yang gagal tahun ini. Jadi kita pastiin semuanya berjalan lebih lancar. Walaupun saya statusnya masih baru 2 tahun di sini. Iya Bu Menu, sabar dulu. Kalau soal dekorasi dipasang H-1 kan ya Bu? Halah, aman-aman Pak RW, itu dipasangnya pas hari H dan masangnya pagi hari. Oh baik Bu Menu. Alhamdulillah kalau udah aman semuanya. Saya percaya jenengan loh. Oh iya, Mas Reno gimana untuk soal desain HUT dan rundownnya? Alhamdulillah udah aman semua Pak. Sudahlah Pak RW dan warga lainnya, percaya sama saya. Pilihan saya itu tidak pernah mengecewakan. Selera saya juga kotak kali. Baik Bu Menu, kalau gitu kita pamit dulu. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Spanduk terpasang, dekorasi berdiri, dan warga mulai berdatangan. Sekilas terlihat meriah, namun di balik itu ada banyak kejanggalan yang mulai terasa. Persiapan terburu-buru, terop yang tampak rapuh, dan konsumsi yang belum juga terlihat. Semua berjalan di atas ketidakpastian. Bu Menu, terop ini udah lapuk. Lihat ini. Kalau ada angin kencang atau hujan sedikit aja,
Ini bisa ambruk, Bu. Bahaya. Ah, Pak RW ini terlalu lebay. Dari dulu saya langganan pakai terop itu aman-aman aja kok. Ya saya kan nggak tahu, Bu. Ini tuh dibuat acara besar loh, Bu. Tamunya banyak. Anak-anak itu juga banyak. Kalau ganti terop, dananya itu dari mana? Anggaran kita sudah habis buat catering dan dekorasi. Loh, dana kemarin 20 juta itu kurang, Bu. Keselamatan warga itu lebih penting loh daripada dekorasi. Kalau semuanya diganti, ya bangkrut Pak. Kampung ini mau maju atau mau terus kelihatan murahan sih? Aduh, Bu, lihat itu. Ada paku jatuh. Ini bukan main-main, Bu Menuk. Ah, cuma satu. Masih banyak yang nahan. Kalau nanti ada yang celaka, siapa yang tanggung jawab? Pak RW ini dari tadi isinya cuma takut, takut, takut. Terus kalau semua dituruti ketakutannya, kapan kita maju? Terop ini dipakai ya, titik. Aduh, ini cateringnya kok gak ngangkat-ngangkat sih? Sudah jam berapa ini? Angkat dong, angkat. Bu Menuk, gimana ini cateringnya? Apa udah dateng? Orang-orang 1 jam lagi waktunya makan siang. Iya, sebentar lagi. Katanya masih di jalan. Bu, dari tadi juga katanya di jalan. Ini vendor yang Bu Menuk pilih kan? Mas Reno jangan mulai ya. Saya udah urus semuanya. Saya tuh cuman khawatir Bu Menuk, kalau ini molor, warga nanti pasti marah. Diam. Saya ini pusing, malah situ rewel aja. Ya kan dari awal kita mau bantuin, tapi Bu Menuk sendiri yang minta. Ada apa ini Bu Menuk? Mas Reno? Ini loh Pak, cateringnya gak dateng-dateng. Udah jam berapa ini? Ya sabar, ini masih perjalanan kok. Waduh, gimana Bu Menuk? Semua atas keinginan Bu Menuk sendiri loh. Ini warga habis berkegiatan, juga udah pada lapar. Halah, sabar, pasti datang. Sebentar ya, saya telepon dulu. Waduh, kok gak diangkat sih? Bu Menuk, ini ambil catering di mana sih? Udahlah, jangan banyak tanya Mas Reno. Ini lagi ribet malah tanya-tanya terus. Gini aja Bu Menuk. Mana nomor teleponnya? Biar saya bantu telepon. Aduh, ya ini. Loh Bu, ini nomornya gak aktif gitu. Waduh, udah feeling saya. Pasti Bu Menuk ditipu ini. Berapa kemarin bayarnya Bu? Masa ketipu sih? Jangan ngarang kamu ya. Kemarin saya bayar 5 juta. Loh, kok 5 juta? Anggaran kemarin 20 juta loh Bu. Masih banyak. Ya, kalau bisa hemat kenapa enggak? Udah deh, situ tuh gak tahu apa-apa. Saya tak kesana dulu, aduh. Aduh, gimana ini Pak? Aduh, saya juga gak tahu lagi Mas Reno. Terpaksa, nanti saya orderkan online aja. Waduh, kacau, Pak. Pak RW, gimana ini? Kami sudah lapar. Kemarin katanya ada makan siangnya. Iya Pak, sabar ya. Ini Bu Menuk sedang memastikan. Alah Pak, situ itu yang dipikirin makanan aja. Gak ngerti ribetnya yang bikin acara. Loh Bu, kita itu sudah bayar iuran loh. Ya kalau butuh bantuan, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Iya ya, sabar Pak. Ini kayaknya Bu Menuk kena tipu cateringnya. Loh, gimana sih Bu Menuk? Ini tuh bukan salah saya ya. Cateringnya aja yang nipu. Gimana ini Bu Menuk? Ini sudah waktunya makan siang loh. Warga juga udah pada lapar itu. Gak tahu, pusing saya. Udah dekorasi butut, catering ditipu. Aduh, jangan-jangan ini dananya juga dikorup lagi sama Bu Menuk. Kalau ngomong itu yang hati-hati ya. Sudah Pak. Jangan ribut di sini. Udah. Ayo kita ke sana dulu biar Bu Menuk urus. Aduh, gak jelas.
Saat warga berusaha mencari solusi, bahaya yang sejak awal diabaikan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Terop yang rapuh, bergoyang perlahan, peringatan demi peringatan telah terlambat. Dalam hitungan detik, keputusan yang diambil dengan ego berubah menjadi ancaman yang nyata. Awas Bu Menu, teropnya goyang. Bu Menu, minggir. Bu Menu. Semua aja orang nyalain aku. Orang-orang ini pada minta instan tapi gak mau bantuin. Aduh, gak diangkat-angkat. Itu kenapa lagi Pak RW sama Mas Reno? Bawel amat sih. Teropnya. Waduh, cepat panggil ambulan Mas Reno. Iya Pak. Ketika semua nasihat dianggap remeh dan musyawarah dikalahkan oleh keinginan pribadi, maka akibatnya bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri. Sebuah acara kampung bisa diperbaiki, namun luka karena ego seringkali datang bersama penyesalan. Musyawarah bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling mau untuk mendengar. Karena saat ego memimpin, kebersamaanlah yang pertama kali runtuh. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah